A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bi fadilahi talbi taufiqi ikhwatil kiram azza wa iyyakum barakallahu lana wa lakum di hadil fursah nafisah di dalam kesempatan yang penting kali ini kita bisa berwajah kembali dalam sesi mengenal sifat dan sifat kepribadian, sifat risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal, di bulan di mana Al-Mustafa SAW dilahirkan, dan bulan Rabiul Awal, bahkan seluruh bulan-bulan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun itu dimuliakan agar kelahiran Al-Mustafa SAW itu sendiri. Bi fadilat bi taufiqihi, kita pun juga bersyukur kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang beriman dan Allah fahamkan kepada agama untuk memperjuangkan risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, risalah Islam. Di dalam perincian pembahasan berkaitan dengan sifat risalah baginda Nabi SAW pada pembahasan minggu lalu, ini para pemirsa Ngaji Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah belajar bagaimana kemudian sifat risalah Islam itu yang kemudian seringkali dibahas di tengah-tengah masyarakat. Namun bagaimana kemudian kita memahaminya, mendudukannya dengan kondisi umat Islam hari ini, maka kita sudah mempelajari sifat risalah baginda Nabi SAW dalam pembahasan yang pertama pada minggu lalu, jelas menjadi rahmat bagi alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad SAW melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Di mana di dalam ayat ini para ulama mengaitkan dengan sifat rahmat tadi dengan risalah Kanjeng Nabi SAW, di mana risalah ya tentu tidak akan bisa dilepaskan dari sifat syakhsiyah, fardiyah, ini kepribadian Kanjeng Nabi SAW itu sendiri. Artinya baik kepribadian Nabi SAW maupun juga risalah, ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan para ulama mu'tabar semisal Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan, mengaitkan ayat ini dikaitkan dengan turunnya risalah syariat Islam sendiri, bahwasanya syariat Islam itu merupakan rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi kehidupan manusia, bukan hanya bagi orang-orang yang beriman, bahkan juga bagi orang-orang yang kafir, hingga mereka mendapati hidayah Islam, hingga mereka mendapati katakanlah orang-orang yang beriman itu mendapati rahmat di dunia wal akhirah. Allah sifati wa kana bil mu'minina rahimah, dan pasti semata-mata bagi orang yang beriman dialah Allah yang kemudian maha penyayang. Allah memberikan kasih sayang khusus kepada orang yang beriman di akhirat kelak. Sebagaimana Allah pun juga memberikan kasih sayang kepada umat manusia, kepada bangsa jin, kepada bangsa manusia, bangsa hayawanat. Rahmati wasi'at kulla syai'in, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, mencakup segala sesuatu. Dan dengan turunnya risalah Islam, maka membawa risalah cahaya, di mana risalah Islam itu sendiri, di mana Al-Hafidz Ibnu Katsir ini menarik, karena Al-Hafidz Ibnu Katsir mengaitkan antara ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dengan ayat-ayat kemenangan, ayat-ayat tegaknya risalah Islam, bahkan dikaitkan ayat ini sifat rahmat bagi alam semesta dalam ayat ini dikaitkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azimi, dengan janji tegaknya kekhilafahan di muka bumi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini jelas dan ini tegas, relevansinya ada.
Dari mana Ustaz kita mendapati bagaimana aku dalam menyifati di dalam surat An-Nur ayat 55 itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Bahwasanya di Allah Subhanahu wa taala benar-benar sungguh-sungguh akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana Allah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan sungguh-sungguh benar-benar dia Allah akan menggantikan, dia akan memberikan kemampuan, dia Allah akan benar-benar sungguh-sungguh akan memberikan kemampuan kepada mereka orang beriman dan beramal salih menegakkan agama yang Allah ridhoi atas mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan dia Allah Subhanahu wa taala benar-benar sungguh-sungguh akan menggantikan setelah rasa takut yang ada pada diri mereka itu dengan keamanan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengaitkan antara risalah Islam dengan tegaknya kekhilafahan itu sendiri di muka bumi yang kemudian menjadi jaminan bagi kemampuan umat Islam untuk menegakkan agama yang Allah ridhoi dan juga untuk mengganti rasa takut dengan rasa aman. Ini menarik, bahwasanya berbicara tentang risalah Islam dan kerahmatannya ini tidak bisa terlepas dari sifat kekuasaan, sifat kekhilafahan di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Allah menyifati kekhilafahan di dalam Al-Quran itu sebagai sesuatu yang kemudian memberikan menjadi wasilah umat orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mampu menegakkan agama yang Allah ridhoi dalam kehidupan dan menjadi wasilah untuk apa? Mengganti rasa takut dengan rasa aman itu sendiri. Di mana Allah kemudian menjadikan istikhlaf Allah menjadikan kekhilafan Allah anugerahkan kepada orang yang beriman dan beramal salih. Nah, artinya mereka orang yang beriman dan beramal salih adalah orang yang menegakkan kekuasaan demi menegakkan agama atau risalah Islam dalam kehidupan itu sendiri. Ini adalah fasenya jelas. Nah, menariknya adalah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang seringkali kemudian menyinggung dalam pembahasan dalam al-ihtifal bil Maulid Nabawi misalnya. Dalam momentum peringatan Maulid Nabawi di berbagai macam tempat sering disinggung ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sering disinggung kemudian hadis inna mabu'itsu liyutammima makarimal akhlaq ataupun juga ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Termasuk juga hadis inna mabu'itsu liyutammima makarimal akhlaq. Bagaimana kemudian kita mendudukkan ayat-ayat dan hadis yang didukilkan ini kepada pemahaman yang relevan dengan kondisi umat Islam hari ini. Anak katakan demikian karena beberapa penafsiran ikhwatul kiram ma'azallahu wa iyyakum ketika mereka menafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, mereka bawa takwil penafsiran tanda petik ayat ini kepada pemaknaan apa yang mereka klaim itu sebagai Islam modern. Islam modern ya. Lebih tepatnya liberal itu berbaju itu mengatasnamakan moderatisme beragama. Kita mendapati framing-framing itu terhadap sebagian ajaran Islam pada saat yang sama. Bagaimana kemudian Islam sebagai rahmat bagi alam semesta tiba-tiba dibawa kepada judgment kepada sebagian ajaran Islam yang lain disifati sebagai ajaran yang radikal dalam konotasi yang negatif. Bagaimana mungkin kemudian orang membawakan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tapi kemudian memframing sebagian ajaran Islam sebagai ajaran yang radikal dengan framing negatif. Lalu mereka bawa pemahaman itu kepada pemahaman versi mereka sendiri kepada versi tadi, radikal misalnya Islam modern. Pertanyaannya ketika kita berbicara tentang ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, contoh siapa yang kemudian bisa kita ambil untuk memahami ayat ini? Jawabannya jelas. Sosok yang Allah sebutkan dalam ayat dalam khitab yakni kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kemudian bisa kita pahami betul bagaimana kemudian Nabi SAW
diamanahi risalah Islam dan bagaimana kemudian belum menerapkan risalah Islam dalam kehidupan, bagaimana kemudian gambaran di dalam sunnah, lalu lebih jauh lagi lebih dalam di dalam sirah misalnya tentang kehidupan baginda Nabi SAW dengan risalah Islam sendiri. Baginda Nabi SAW jelas dari mulai adab, katakanlah tidur, adab makan, adab minum, adab di dalam kakus misalnya, dengan doa-doanya, dengan perincian-perincian adab, itu bagian dari syariat. Hingga kemudian katakanlah berbicara tentang adab berkeluarga, adab pribadi, adab berkeluarga, hingga kemudian adab, katakanlah adab mengatur urusan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu bagian dari ajaran Islam. Kalau kita meyakini Islam mengatur itu semua, maka tidak boleh kemudian kita memframing sebagian dari ajaran Islam diframing sebagai ajaran yang radikal dan sebagainya. Nah, ketika baginda Nabi SAW disifati Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW la'ala benar-benar di atas khuluqin azim, khuluq akhlak yang agung. Nah, kita mendapati lafal khuluq di dalam ayat ini, sebagaimana kita pun juga mendapati di dalam hadis kanjeng Nabi SAW itu sendiri, Al-Mustafa SAW dari hadis Abu Hurairah anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya semata-mata aku diutus untuk menyempurnakan kesalihan, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bazzar. Nah, hadis-hadis ini ikhwatil kiram azalal wa iyyakum, ini bukan ayat dan hadis yang kemudian bisa menjadi dalih orang katakanlah fokus dakwah itu di bidang akhlak saja. Kenapa? Karena poin yang pertama adalah di dalam penafsiran ayat ini para ulama mengaitkan antara khuluq itu dengan din itu sendiri. Katakanlah Al-Hafiz Abu Ja'far At-Tabari di dalam penafsiran menafsirkan ayat ini wa innaka la'ala khuluqin azim, di dalam kitab tafsir belum mengatakan yaqulu ta'ala dzikru li nabiyyi Muhammad SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada nabinya SAW itu sendiri, wa innaka ya Muhammad la'ala adabin azimin, dan sesungguhnya kau Muhammad SAW benar-benar berada di atas adab yang agung. Wa dzalika adabul Qur'an alladzi adabahu Allah bihi, dan yang dimaksud dengan adab yang agung itu, khuluqin azim itu adalah adabnya Al-Quran atau akhlaknya Al-Quran, di mana Allah kemudian mendidik dengannya. Allah kemudian mentakdib, Allah memahamkan kita kepada memahamkan kanjeng Nabi SAW ya dengan adab tersebut. Wahwal Islam wa syara'i'uhu, dan itu adalah Islam dan syariat-syariat. Ini menarik. Apa yang kemudian diutarakan Al-Hafidz Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan ini menggambarkan pemahaman salafun salih. Karena Al-Hafidz Abu Ja'far At-Tabari itu seringkali kemudian ketika sampai kepada kesimpulan tafsir itu beliau menukilkan asar atau makalah para sahabat Ibnu Abbas dan sebagainya misal. Dalam hal ini beliau kemudian menyimpulkan wahwal Islam wa syara'i'uhu, dan dia adalah Islam dan syariat-syariatnya. Ini merupakan akhlaknya baginda Nabi SAW. Bagaimana kemudian baginda Nabi SAW berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, ketika kemudian mentauhidkan Allah, itu bagian dari adab kepada Allah. Karena mereka yang kemudian tidak memperhatikan adab ini kepada Allah Azza wa Jalla, Allah sifati inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman sangat besar. Kenapa? Karena tadi tidak menempatkan akhlak yang sesuai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Itu syariat. Berkaitan dengan akidah, ini bagian dari ajaran Islam sendiri. Bagaimana kemudian seseorang berakhlak, katakanlah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bagaimana kemudian akhlak kepada katakanlah kafir al-zimmah, akhlak kepada kafir harbi, itu bagian dari ajaran Islam yang agung, yang mulia.
Di mana Islam membedakan penyikapan kepada ahlu zimmah dengan kepada ahlul harbi. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan rahmatnya ajaran Islam yang diturunkan kepada kanjeng Nabi SAW. Nabi SAW, naam, kita mendapati beliau bersabda kepada ahlu zimmah, yakni mereka orang-orang non-muslim yang tunduk kepada kekuasaan Islam, tunduk kepada khilafah Islam. Mereka membayar jizyah. Mereka kemudian katakanlah tunduk kepada ketentuan-ketentuan Islam di dalam kehidupan publik. Kita mendapati baginda Nabi SAW yang bersabda, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang kemudian menyakiti seorang zimmi, maka sungguh dia telah menyakiti diriku, kata Nabi SAW. Siapa yang kemudian menyakiti ahlu zimmah, yakni orang-orang yang kemudian kehormatan darahnya, hartanya dilindungi oleh Islam dan kaum muslimin, wajib dilindungi demikian, maka sungguh ia telah menyakiti baginda Nabi SAW. Dalam ilmu ushul fiqh ini jelas menunjukkan qarinah jazimah, indikasi tegas keharaman menyakiti kafir al-zimmah yang betul-betul tunduk kepada pemerintahan Islam, kepada kekuasaan Islam, kepada khilafah Islam itu sendiri. Nah, ini kan jelas. Ini bagian dari apa? Adab ala khuluqin azim. Sebagaimana kemudian ketika Nabi SAW memerangi kafir harbi fi'lan misalnya. Sebagaimana kemudian Islam menegaskan kewajiban mencegah penistaan kepada ajaran-ajaran Islam misalnya. Dari mulai pendekatan yang sifatnya katakanlah preventif, kuratif, hingga sesuatu yang kemudian mengandung sanksi-sanksi yang tegas itu sendiri. Ketika Islam kemudian mengajarkan man baddala dina faqtuluh, siapa yang kemudian mengganti agamanya maka hukumatilah ia, setelah sebelumnya katakanlah sebagaimana disebutkan di dalam kitab fikih pula bahwasanya orang yang murtad dari Islam itu wajib dinasihati selama 3 hari, ya. Sebagaimana digambarkan dalam kitabul Iqna di dalam fikih mazhab Syafi'i itu kemudian dikirimkan oleh penguasa itu seorang ulama yang kemudian cakap dalam rangka mengembalikan orang yang murtad tadi kepada Islam. Diberikan waktu selama 3 hari. Kalau kemudian tidak mau kembali kepada Islam dalam waktu 3 hari tadi, maka berlaku khuluknya baginda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang kemudian mengganti agamanya, maka hukumatilah ia. Apa kemudian hikmahnya? Hikmah ini ya kemudian hikmah agung yang diutarakan, ditegaskan oleh para ulama Islam dalam rangka al-muhafazah ala din, menjaga agama. Yang dengannya kemudian orang-orang tidak akan lagi murtad dari Islam itu sendiri, menimbulkan efek jerak karena bagi mereka yang kemudian mengganti agamanya siap-siap dipindahkan ke kuburan itu sendiri. Dan orang yang kemudian dihukum mati dalam keadaan murtad, jelas dia tidak dianggap sebagai umat Islam dan dikuburkan, tidak boleh di pemakaman ya kaum muslimin, dipisahkan. Itu bagian dari apa? Khuluqin azim. Menjaga agama, menjaga katakanlah keyakinan umat Islam secara umum itu sendiri. Islam betul tidak akan memaksa orang-orang non-muslim untuk masuk Islam. Allah berfirman, ini bagian dari khuluqin azim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Maksudnya apa? Para ulama tafsir kemudian menjelaskan, maksudnya adalah Islam tidak akan kemudian memaksa orang-orang yang orang-orang non-muslim itu untuk masuk Islam. Tidak boleh dipaksa. Tidak kemudian apakah secara lisan, tidak apalagi secara fisik. Tidak boleh, hukumnya haram. Itu luar biasanya Islam di bagian dari khuluqin azim. Di dalam Islam tidak bisa dibenarkan kemunafikan. Ini menegaskan bahwasanya orang masuk Islam itu harus betul-betul lahir dari keyakinan, lahir dari keikhlasan, lahir dari pemahaman. Itu menunjukkan Islam sangat menghargai kecerdasan manusia. Manusia yang kemudian cerdas, mereka akan mendapati kebenaran Islam. Itu dihargai itu dengan cara yang tadi, masuk Islam. Sedangkan bagi mereka yang kemudian tidak mendapati dengan akal sehatnya, dengan akal yang dititipkan kepadanya sebagai potensi kehidupan bagi dirinya, dia sudah diajak memikirkan tanda-tanda kekuasaan di alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Mereka sudah ditunjukkan oleh Allah dengan potensi akal
pada dirinya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan semata-mata di dalam dirinya apakah mereka tidak menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Atau bagaimana kemudian Allah mengajak mereka berpikir tentang binatang-binatang, tentang unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Melihat katakanlah unta, melihat alam semesta, langit, melihat gunung-gunung, melihat bumi. Ini bagian dari apa? Islam mengajak, mendorong manusia untuk banyak berpikir dengan pemikiran yang rasional. Mereka mendapati apa yang kemudian mereka bisa idrak dengan panca indera mereka akan mendapati tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini bagian dari apa? Khuluqin azim. Maka ketika berbicara tentang ajaran-ajaran Islam dari mulai adab katakanlah sifatnya pribadi hingga adab mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, itu bagian dari khuluqin azimnya baginda kanjeng Nabi SAW. Nabi SAW di antara khuluq azimnya baginda Nabi SAW ada ketika beliau bersabda tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada kekhilafan di atas manhaj kenabian. Dan di antara khuluqnya bagi Nabi SAW ada ketika beliau bersabda, kanat banu Israel tasusubul anbiya, ulama halaka nabiyun khalafau nabiyun, wa inna la nabiyya ba'di wa sayakunul khulafa fayakthurun. Dahulu Bani Israel, urusan mereka diurusi oleh para nabi. Ketika wafat seorang nabi, maka nabi berikutnya menggantikannya, dalam mengatur urusan umatnya, dalam urusan siasah, urusan politik umatan, itu diatur oleh para nabi. Wa inna nabi abadi, dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku, yakni tidak ada lagi nabi setelah baginda Nabi SAW, di mana Nabi SAW adalah pengatur urusan umat. Beliau adalah kepala negara. Beliau mengatur urusan umat dengan Islam. Nah, wa inna nabi abadi wa sayakunul khulafa fayakthurun. Akan tetapi jelasnya akan ada para khalifah yang banyak yang dikatakan khulafa karena mereka mengganti kedudukan Nabi SAW bukan sebagai seorang nabi, melainkan sebagai sosok yang mengatur urusan umat dalam politik keumatan itu sendiri. Dengan apa kemudian mereka mengatur? Ya wajib mengatur dengan ajaran Nabi SAW. Nah, ini bagian dari apa? Khuluqin azim. Ini bagian dari apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswah hasanah ini bagian dari Nabi SAW. Nabi SAW menerapkan risalah Islam dalam kehidupan, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu khuluqin azim. Artinya kalau misalnya orang bicara tentang akhlak yang menyempurnakan akhlak, kita bicara pada momentum Maulid Nabawi, pada prinsipnya jelas momentum Maulid Nabawi ini harus menjadi momentum bagi kita untuk sampai kepada penerapan syariat Islam secara kafatan dalam kehidupan, dalam urusan politik dalam negeri, menerapkan Islam secara keseluruhan dalam urusan politik luar negeri dengan dakwah dan jihad, itu bagian dari khuluqin azim. Hari ini umat Islam katakan di Palestina, bumi Al-Quds yang sedang terjajah di bawah jajahannya Zionis Israel itu laknatullah alaihim. Apa yang kemudian terjadi ini dikarenakan umat Islam terutama para penguasa di kaum muslim itu belum menerapkan khuluqin azimnya, meneladani baginda Nabi SAW. Kemana kemudian kekuatan-kekuatan militer yang ada? Nah, pada bumi Al-Quds ini buminya milik kaum muslimin. Kemana kemudian penguasa-penguasa di kaum muslimin? Di antara khuluq azimnya bagi Nabi SAW, beliau SAW bersabda, di antara akhlak beliau adalah, beliau contohkan di dalam lisannya yang mulia, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa saja yang kemudian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan kolbunya, dan itu adalah selama-lamanya iman. Nah, konteksnya begini. Orang yang kemudian memiliki kekuasaan, mereka punya kekuatan tangan. Maka mereka yang memiliki kekuatan tangan tidak layak kemudian turun level kepada lisan saja. Artinya ketika berbicara tentang kemungkaran, rentetan, kejahatan Israel kepada umat Islam di Palestina, itu tidak cukup kemudian dengan kecaman. Bagi siapa? Khususnya, wabil khusus bagi mereka yang diamani kekuasaan di negeri kaum muslimin. Nah, kalau kemudian kita meneladani baginda Nabi SAW, maka jelas. Jangankan baginda Nabi SAW, juga para khulafa rasyidun. Kita mendapati sosok, katakan Al-Mu'tasim billah saja, yang segitunya dia di era kekhilafan Abbasiyah,
teracuni tanda petik oleh para pembisik di kiri kanannya dari kalangan Mu'tazilah yang menyimpang itu. Nah, kita mendapati segitunya Al-Mu'tasim billah itu masih menghidupkan siar-siar katakanlah jihad, menaklukkan negeri-negeri hingga kemudian kembali kepada pangkuan Islam itu sendiri. Dan kita mendapati di dalam kisah yang terkenal ketika seorang muslimah dilecehkan oleh Romawi, oleh pasukan Bizantium Romawi di wilayah Amuria itu. Apa yang kemudian terjadi? Pada akhirnya kekhilafan Abbasiyah di bawah kepemimpinannya Al-Mu'tasim billah mimpin pasukan mujahidin dengan jumlah yang sangat besar dan berhasil menaklukkan kota Amuria. Bayangkan, itu bagian dari khuluqil azim. Al-Mu'tasim billah ini meneladani bagian Nabi SAW dalam melaksanakan amanah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dalam melaksanakan menunaikan amanah. Wa inna lanabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayakfuru. Itu dikisahkan di dalam kitab-kitab tarikh. Itu bagian dari apa? Potret khuluqin azim baginda Nabi SAW. Kita mendapati bagaimana kemudian di era Sultan Abdul Hamid II misalnya. Segitunya di era Sultan Abdul Hamid II, kekhilafan Utsmaniyah itu sudah katakanlah digerogoti. Kiri kanannya itu masih memiliki izzah. Palestina itu tidak berhasil dicaplok oleh katakanlah orang-orang Yahudi dengan berbagai macam makar mereka. Bahkan mereka berupaya membujuk Sultan Abdul Hamid II, Khalifah Abdul Hamid II Khan itu dengan katakanlah suap, sogokan, tanda petik, agar bisa menghalalkan sejengkal tanah untuk orang Yahudi itu. Apa yang kemudian terjadi? Ditolak mentah-mentah. Dan beliau menjanjikan bahwa selama beliau masih hidup maka Palestina tidak akan bisa dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka bisa, dan apa yang kemudian diutarakan oleh Sultan Abdul Hamid II bahwasanya orang Yahudi hanya memiliki kesempatan menguasai Palestina kalau kemudian katakanlah kekhilafahan yasirna. Dan itu memang terjadi. Berbagai macam makar ada setelah puluhan tahun berikutnya, kemudian setelah 20 tahun yang berlalu, setelah kekhilafahan Utsmaniyah runtuh, barulah kemudian terjadi yakni orang-orang Yahudi melakukan migrasi besar-besaran ke bumi Al-Quds itu sendiri. Nah, penjagaan terhadap Al-Quds itu bagian dari khuluqin azim ya baginda Nabi SAW di dalam Islam itu sendiri. Dan kita mendapati hari ini apa yang kemudian kita saksikan dari berbagai macam katakanlah gambaran politik negara-negara yang ada menyikapi Israel dan sebagainya. Nah, ini kan harus kembali kepada kaidah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu baru dengan lisan. Itu tugasnya para ulama, para dai kemudian menyeru, mengingatkan. Ini bagian dari bilisan. Wa illam yastati fa biqalbihi, yang paling lemah dengan qalbu wa dzalika adhaful iman. Itu yang paling lemah. Dan kita ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum tidak pada posisi kemudian merendahkan diri sendiri bahkan malah melegitimasi mendukung kemungkaran itu sendiri waliyadzubillah. Nah, ketika bagi Nabi SAW disifati inna mabu'itsu liutammima makarimal akhlaq, kemudian kita mendengar orang mengatakan dakwah kita fokus kepada sedekah saja, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin. Ada orang yang mengatakan dakwah kita fokus bukan kepada sedekah, melainkan katakanlah fokus kepada mengajak orang bisa berbuat baik kepada tetangga dan sebagainya. Fokus kepada akhlak-akhlak saja. Orang fokus kepada tazkiyatun nafsi saja. Pertanyaannya, apakah benar hadis ini menjadi dalil atas fokus dakwah semacam itu? Jawabannya tidak. Karena bagian Nabi SAW ketika beliau SAW bersabda, Inna mabu'itsu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya semata-mata aku diutus untuk apa? Menyempurnakan kemuliaan akhlak. Di dalam hadis ini, pada prinsipnya hadis ini wajib difahami dengan ilmunya.
Hal yang dimaksud dengan makarimal liutami makarimal akhlak ini semakna sebetulnya dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian din kalian. Dan ini menjadi penanda karena setelah sempurnanya risalah Islam diturunkan kepada Nabi SAW, risalah Islam di masa Nabi SAW diterapkan secara kafatan, dekatlah kemudian masa wafatnya baginda Nabi SAW. Wa ma ba'dal kamal ila nuqsan. Dalam hal ini itu ditakutkan, sampai-sampai ditakutkan, disinggung kemudian oleh Abu Bakar atau oleh sahabat juga. Yakni tidaklah kemudian telah sempurna risalah, melainkan dalam hal ini jelas berarti sudah dekat masa wafatnya baginda Nabi SAW itu sendiri. Dan itu dan itu terbukti berarti yang betul Nabi SAW diutus menyempurnakan alam itu sendiri. Artinya menyempurnakan agama. Karena tadi Nabi SAW ketika berbicara tentang kemuliaan akhlak itu berbicara tentang aturan-aturan syariah. Nah ini yang perlu ditegaskan oleh siapa? Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab Syarh Mushkilil Asar belum mengatakan fakana makna zalika indana wallahu alam. Makna yang dimaksud dengan inna bu'itsu liutamimma salihal akhlaq kata beliau itu. Maknanya menurut kami adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla innama ba'atsa liyukammila lin-nasi dinahum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengutus Nabi SAW agar beliau SAW menyempurnakan bagi umat manusia agama mereka, din mereka. Wa anzala alaihi mimma yadkhulu fi hadzal makna, dan dia Allah telah menurunkan apa yang kemudian masuk di dalam pemahaman ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku telah menyempurnakan bagi kalian din kalian. Fakanat bi'asatu iyyahu azza wa jalla liyukammila lin-nasi adyanahum allati qad kana ta'bada man taqaddamahu min anbiya'ihi bima ta'abbadu bihi minha. Dan di mana pengutusan Nabi SAW, pengutusan Allah kepada Nabi SAW itu untuk apa? Menyempurnakan. Allah mengutus Nabi SAW untuk apa? Menyempurnakan liyukammila lin-nasi adyanahum, untuk menyempurnakan bagi manusia ini syariat-syariat agama mereka. Yang kemudian dahulu para pendahulunya dari kalangan para nabi telah bersyariat, beribadah kepada Allah, bersyariat dengan ajaran tersebut ya, dalam tataran akidah itu sama, milah tauhid di antara para nabi. Perinciannya hanya sedikit berbeda dalam perincian syariatnya saja. Intinya sama, bima ta'abbadahu bi minha, di mana kemudian ia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dengan cara tersebut. Summa kamalah azza wa jalla bi qouli al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian Allah akan menyempurnakan din syariat tersebut dalam firman-Nya, berdasarkan firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum wal ikmal wal itsmam. Kalau dalam ayat kalimatnya akmala yukmilu ikmalan, kalau di dalam hadis itu itsmam liutamimma tamama yutamim liutamimah. Nah, ini menggambarkan ya intinya al-Islam itu sendiri. Bahwasanya yang namanya al-ikmal itu di dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu maknanya sama, mutaradif dengan lafal al-itsmam, menyempurnakan. Bahwa makna qauli sallallahu alaihi wasallam bu'itsu liutamimma salihal akhlaq ay salihal adyan wa huwal islam wa billahi taufiq. Maka ini dimaksud dengan liutamimma salihal akhlaq itu adalah salihal adyan. Ini kesalihan, kesesuaian ajaran-ajaran syariat agama itu sendiri, dan dia adalah Islam. Ini syariat Islam. Jadi kalau perjelas, maka hadis ini ketika kita nukilkan, kita jelaskan ke tata para masyarakat secara luas misalnya, jangan kemudian di-framing seakan-akan Nabi SAW itu hanya mengatur masalah akhlak dan tidak kemudian bicara tentang katakanlah penegakan khilafah syariat jihad. Itu salah. Karena di antara akhlak yang dimaksud dalam hadis ini adalah jihad dan khilafah, itu masuk di antaranya. Kenapa? Karena Nabi SAW jelas beliau diutus atas umat manusia, beliau menyempurnakan akhlak manusia, dan beliau berakhlak dengan cara bagaimana? Ya dengan mengatakan tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Dengan bagaimana? Beliau dengan menegakkan jihad fisabilillah dengan perincian-perincian itu sendiri. Ini sebagai bantahan ke atas framing. Seakan-akan kalau kita bicara tentang Islam rahmatan lil alamin, maka jangan bicara tentang ajaran radikal, apa yang dikatakan
oleh sebagian orang-orang liberal moderat itu menuding ajaran-ajaran Islam semisal al-khilafah ataupun juga jihad disifat sebagai ajaran radikal yang negatif. Bagaimana bisa? Padahal yang mulia bagi Nabi SAW dengan lisannya yang mulia, dengan amal-amalannya yang Allah sifati, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, itu mencakup baik ucapan maupun juga perbuatan beliau SAW. Pertanyaannya di sepanjang kehidupan Nabi SAW, apakah Nabi SAW kemudian anti jihad dan mengatakan jihad ajaran radikal? Tidak. Nabi SAW ketika kemudian terakhir di dalam jihad Tabuk itu kan menggentarkan musuh Romawi, Bizantium itu. Bizantium yang terkenal berabad-abad, mereka punya pengalaman perang, kan? Mereka punya sejarah kekuasaan, sejarah peperangan. Ketika menghadapi baginda Nabi SAW dan orang-orang mukminin itu yang jumlahnya jauh lebih kecil berkali-kali lipat daripada jumlah mereka, itu mereka sudah lari tunggang langgang ketakutan karena mendengar pasukan mujahidin dipimpin langsung oleh baginda Nabi SAW dari jarak yang jauh. Bahkan beliau SAW baru ibaratnya berangkat dari kota Yasrib menuju Tabuk itu yang jaraknya sangat-sangat jauh, bukan menggunakan pesawat, bukan menggunakan kendaraan jet pribadi, bisa bukan menggunakan kereta cepat, misalnya tidak. Bahkan dengan menggunakan unta dan kuda-kuda sebagian itu berjalan kaki di musim pacak lagi itu, bayangkan dengan jumlah yang jauh lebih sedikit tapi mampu menggentarkan kafir Bizantium di jauh di sana hingga mereka bersembunyi ketakutan di benteng-benteng mereka. Ini bagian dari apa? Ini bagian dari makarimul akhlak. Ini bagian dari akhlak yang ditujukan bagi Nabi SAW, izahnya umat Islam itu sendiri. Maka dalam hal ini para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita ingin berkumpul dengan baginda Nabi SAW, maka jangan kemudian kita mengkhianati sunnah Nabi SAW termasuk dalam bab ini. Karena kalau kita bicara tentang kehidupan, memang kehidupan kita berapa lama? Orang kemudian bicara tentang hidup, bicara tentang jabatan, kekuasaan. Jangan kemudian orang karena jabatan, kekuasaan mengorbankan akhiratnya. Waliyadzubillah. Jangan kemudian mencerita negatifkan ajaran-ajaran Islam ini, karena dia bagian dari ajaran sunnah Nabi SAW. Itu bagian dari makarimul akhlaknya bagian Nabi SAW. Itu bagian dari adab azimnya Nabi SAW, khuluqin azimnya kajian Nabi SAW. Dia menjadi bagian dari uswah hasanah baginda Nabi SAW. Karena diucapkan oleh semulia-mulia lisan baginda Nabi SAW. Dan terakhir di akhir zaman, wajib kemudian Anda ingatkan, baginda Nabi SAW dengan tadi makarimul akhlaknya, dengan khuluqin azimnya, dengan uswah hasanahnya, berpesan, mengabarkan, bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman itu, bahwasanya summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kelak akan tegak kembali ke khilafan di atas manhaj kenabian. Bagaimana kemudian akhlak kita kepada khabar dari baginda Nabi SAW? Hadis ini adalah hadis sahih, maka jelas wajib kita tasdik, kita benarkan. Dan bagaimana sikap kita? Karena sifatnya bisyarah, maka sudah selayaknya umat Islam bergembira, bukan malah benci. Justru kalau benci dipertanyakan kecintaan atau mahabbahnya kepada Nabi SAW. Orang kalau bisa sampai benci kepada hadis ini, bahkan disifati sebagai ajaran radikal dan konotasi negatif, dikatakan tertolak dan sebagainya. Kemana kemudian pengakuan mahabbah kepada Nabi SAW itu? Kemana kemudian salawat-salawat yang kita lantunkan itu? Kita mengatakan marhaban ya Nurul Aini misalnya, Jadal Husaini, kita mengucapkan atau tumalulah kalau kemudian kita mengucapkan marhaban selamat datang oleh Nabi SAW, kita menghadirkan Nabi SAW di dalam kolbu kita, tapi tiba-tiba lisan kita ketika kita bicara di depan masyarakat malah kemudian menyakiti Nabi SAW dengan cara bagaimana? Dengan cara mengatakan khilafah itu ajaran radikal negatif, wajib kita tolak. Bagaimana bisa? Lalu lisannya mengatakan mahabbah kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nabi SAW mengatakan idza buyi'a li khalifataini faqtul akhara minhuma. Istilah khilafah khalifah itu diucapkan oleh semulia-mulia lisannya baginda Nabi SAW. Lalu kemudian kenapa kita berkhianat kepada pengakuan kita sendiri, kepada salawat-salawat kita? Malu, harusnya malu. Hentikan, anak nasihati di momentum Maulid Nabawi ini orang harus sudah ingat menjadi, bahkan sudah wajib
Di dalam momentum Maulid Nabawi itu dibahas ajaran Islam secara kafatan. Ini tugasnya para ulama, para dai. Kalau masyarakat belum bangkit, pertanyaannya kemana kemudian para dai, para mubalik, para ulama itu bicara tentang Maulid Nabawi. Lihat Israel, ini sudah menjadi PR. Para ulama harus malu, para dai, para mubalik terus malu. Kondisi Israel kondisi kaum muslimin Palestina, Al-Quds, yang seakan-akan mereka sendirian di sana. Akibat apa? Mungkin diamnya kita. Di momentum Maulid Nabawi kita tidak singgung itu, padahal di antara ajaran kanjeng Nabi SAW itu di dalam Al-Quran. Wa ini stansorukum fid din fa'alaikum nasr. Di mana ketika kemudian orang-orang beriman itu kaum muslimin meminta pertolongan di dalam agama, maka berikanlah pertolongan kepada mereka. Sudah sejak kapan itu kaum muslimin Palestina meminta pertolongan kepada mereka yang punya kekuatan, bagi kaum muslimin? Kemana kemudian para ulama, para dai mengingatkan para penguasanya? Barulah kepada kanjeng Nabi SAW itu. Kita menghidupkan, kita berbicara tentang akhlak Nabi SAW. Tapi kemudian kita menikam sunnah Nabi SAW sendiri. Wal'iyadzubillah. Syariat Nabi SAW bukan hanya bicara tentang sedekah, bukan hanya bicara tentang akhlak kepada tetangga. Kalau itu saja ajaran kanjeng Nabi SAW, itu orang-orang kafir Quraisy tidak akan merangi Nabi SAW. Karena beliau sudah menjadi orang terpercaya, punya akhlak yang mulia sebelum turun risalah Islam sendiri. Kenapa kemudian orang-orang kafir Quraisy sampai merangi Nabi SAW? Karena beliau SAW membawa ajaran yang mengubah tatanan hidup masyarakat jahiliyah kepada masyarakat Islami. Kesyirikan diganti dengan ketauhidan. Syariat-syariat jahil diganti dengan syariat-syariat Islam yang agung itu. Dari mulai masalah adab pribadi sampai dengan adab mengatur urusan bermasyarakat bernegara. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tak mau menyerahkan kepemimpinan politik keumatan kepada Islam, kepada baginda Nabi SAW. Akibatnya apa? Mereka binasa. Apakah kita mau mengulangi hal yang sama? Jangan. Maka tunjukkan mahabbah kepada Nabi SAW dengan membela ajaran Islam. Terakhir Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannati." Siapa yang kemudian menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai diriku, kata Nabi SAW. Dan siapa yang mencintai diriku, maka sungguh ia pasti bersamaku di dalam jannahnya. Ini sama-sama menjadi penghuni jannah. Ini syaratnya. Barakallahu lana wa lakum ikhwatil kiram, a'azallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.